semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu bin Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda ini? Hari akhir pekan ya, ini di hari Ahad. Mudah-mudahan Anda tetap semangat. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat fenomena terbaru yang saya kira ini hot news ya. Berkaitan dengan rencana pengambil alihan Partai Golkar oleh Istana. Saya menyebutnya begitu, meskipun banyak orang menyebut ini Pak Luhut yang siap menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi kalau lihat pernyataan Pak Luhut, kemudian sekarang muncul lagi pernyataan dari Bahlil Lahadalia nih, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, yang juga menyatakan siap menjadi ketua umum Partai Golkar. Ya, saya melihatnya ini betul-betul clear operasi Istana untuk mendongkel Airlangga Hartarto. Nah, apakah seperti apa nanti dan bagaimana kira-kira peluang kalau Jokowi itu menjadi ketua umum Partai Golkar, meskipun mungkin nantinya ada ketua harian, katakanlah gitu, apakah Luhut atau Bahlil. Saya akan ajak diskusi Anda dengan analis politik dan juga militer, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yes. Ini seperti mengulang cerita Orde Baru ya, Bung Ginting ya. Kalau lihat Pak Luhut yang turun begitu, kan kita ingat dulu di masa Orde Baru, Golkar itu ada jalur A, B, dan G ya. ABRI, birokrasi, dan Golkar itu memang tulang punggung dari Golkar kan itu ya gitu. Tapi saya melihat sekarang sebenarnya yang paling kuat itu kan jalur G ya, jalur Golkar, karena ABRI dan birokrasi itu tidak cukup dominan seperti di masa lalu. Nah, apakah kemudian kalau kemudian Pak Luhut ini yang masuk ke sana menjadi ketua umum Partai Golkar, atau saya menyebutnya mungkin ketua harian gitu ya, itu tanda menguatnya kembali jalur A, lalu sekarang jalur TNI. Iya, baik Bung Hersu. Memang sejarah Golkar itu tidak bisa dilepaskan dari fenomena masa demokrasi terpimpin, dimulai dari era dekret Presiden 59 itu. Presiden Soekarno kan memang tidak nyaman dengan banyaknya partai politik karena menyebabkan gonta-ganti ganti-ganti pemerintahan begitu ya. Jadi membutuhkan kelompok-kelompok fungsional, dan itu awalnya memang bentukan Soekarno, tapi kemudian di tahun 64 Angkatan Darat itu yang membentuk Sekber Golkar ya. Sekber Golkar ini intinya untuk menandingi Partai Komunis Indonesia yang cukup kuat pada tahun 59 sampai apalagi tahun 64. Dan belakangan akhirnya Golkar juga digunakan bukan hanya untuk melawan PKI tapi juga untuk melawan Presiden Soekarno, kan begitu Bung Heri. Nah, maka kemudian ketua umum Golkar itu identik dengan militer ya sampai dengan tahun 93. Terakhir itu Letnan Jenderal Wahono, ketua MPR dulu Bung Hersu ya. Letnan Jenderal Wahono tahun 88 sampai 93. Nah, apakah kemudian setelah 30 tahunan ini kan ada lagi figur militer yang akan memimpin Partai Golkar, seperti yang Bung Hersu bilang, bagaimana dengan Luhut bin Sarpanjaitan yang backgroundnya Jenderal Angkatan Darat itu. Kita lihat komposisi Golkar di era Airlangga Hartarto ini itu seperti mengakomodasi militer. Di situ ada sekjennya Ludwig Friedrich Paulus, Letnan Jenderal, dan juga di situ ada salah satu ketuanya adalah Andogo Wiradi. Nah, ini dengan Luhut berarti ada trio militer di situ yang Pak cukup Andogo ini kuat. pangkat terakhir apa ya? Legend Apakah juga. kemudian Mayor Jenderal dulu Mayor dia Jenderal. salah satu deputi di Kepala Staf Presiden, Bung Hersu. Ya, Jadi sama-sama orang Kopassus juga ini semua. Jadi seperti Pak Ludwig juga LBP, ya. Ludwig Friedrich Paulus dan juga Andogo begitu. Nah, iya betul. Bahkan Ludwig Paulus kan juga mantan Danjen Kopassus, Bung Hersu. Betul. Ya, ya. Nah, ini kelihatan memang patut diduga bahwa Luhut CS ini akan mengambil alih eh, Golkar dalam pengertian memang politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung belakangnya seperti Bung Hersu bilang patut diduga ada eh, Presiden Jokowi di situ. Nah,
Jadi kalau kita lihat, memang dalam sejarah perolehan suara Golkar sejak era reformasi, tahun 99 dia masih bisa bertahan meraih 22%, Bung Hersu. Hmm. Jadi walaupun di nomor 2 ya, PDIP waktu itu 33%. Lalu kemudian di 2004 turun jadi sekitar 21%. Lalu kemudian 2009 turun lagi 14%, 2004 2014 masih naik hampir 15%, dan yang sekarang 2019 itu adalah perolehan suara Golkar yang paling rendah, Bung Harsu. Jadi hanya sekitar 12,31%, kalah dari Gerindra yang 12,50%, 57%. Walaupun Jadi kursinya lebih banyak ya, eh, di kursinya suaranya lebih kecil dari Gerindra, iya, tapi jumlah kursinya lebih banyak dari Gerindra gitu ya. ya, ya. Kemudian kembali Bung Hersu. Ini sebenarnya salah satu ketua umum yang mendeklarasikan sebagai calon presiden itu eh, paling awal adalah Erlangga Hartarto. Hmm. Kita bisa lihat di Hmm. Jabodetabek saja, Bung Hersu. Hmm. Hmm. Di jalan-jalan besar Depok, Bekasi, Jakarta Selatan, hampir wilayah Jabodetabek itu gambar baliho Erlangga Hartarto kan sudah setahunan yang lalu, itu besar sekali. Hmm. Tapi hasilnya, Bung Hesu, untuk menjadi calon presiden dalam survei-survei, presiden apalagi wakil presiden maupun presiden, suaranya itu nggak ngangkat-ngangkat gitu. Ini mirip dengan kasusnya Puan Maharani, Bung Hesu. Nah, Hmm. padahal dalam keputusan Golkar itu menyorongkan Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden. Nah, sampai sekarang kita bisa tahu eh, Golkar sebagai partai kedua atau ketiga terbesar setelah adanya PDIP dan juga Gerindra. PDIP punya calon, kemudian Gerindra punya calon. Golkar ini seperti layangan putus ini, Bung Hersu. Hmm. Seperti Hmm. layangan putus, tidak tahu harus kemana dalam kondisi kritis menurut saya sekarang. Kondisi kritis akan segera diumumkan. Oktober ini kan sudah pendaftaran mulai Yes. tanggal 19 Oktober. Nah, Golkar masih dalam ketidakpastian. Nah, disinilah kemudian ketika ada wawancara dengan Luhut Binsar Panjaitan, Luhut barangkali tidak bisa menyembunyikan karakternya. Dia ingin untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Artinya ada gejolak yang luar biasa yang kemudian terucap dari pernyataan Menteri Luhut dan juga Menteri Bahlil Lahadiah itu, Menteri Investasi. Ini kan orang juga tahu siapa Luhut dan siapa Bahlil itu bagian dari operator politik Jokowi Ya, ketika isu 3 periode, yes. isu perpanjangan atau penundaan pemilu, dan Hmm. sekarang isunya apa lagi? Isu uh, Dua dua isu calon, Golkar, dua pasang calon dulu di situ ya. iya iya, Sebelum. 2 pasang calon, kemudian sekarang juga ada isu Munaslup Golkar. Hmm. Jadi saya kira ini sebuah rangkaian yang coba uh, ada benang kuningnya gitu kalau Golkar ya. Ada benang kuningnya yang yang memang tidak bisa dibantah, sama dengan upaya-upaya ketika Jenderal Muldoko coba mengambil alih Demokrat. Orang pasti menduga tidak mungkin tidak ada kaitan dengan Presiden Jokowi, karena kalau misalnya orang juga tahu bahwa Muldoko adalah KSP, Kepala Staf Presiden. Kalau mau, Presiden Jokowi sudah tegur saja yang bersangkutan. Tapi kan tidak pernah terpublish di muka umum bahwa Jokowi menegur Muldoko. Dan sampai sekarang proses ini masih bergulir, menunggu keputusan di Mahkamah Agung. Jadi kembali lagi ke soal ABG, dulu memang ABRI, birokrasi dan Golkar itu memang nyata ada. Birokrasi dipimpin biasanya Menteri Dalam Negeri
Hmm. Sekarang kita lihat juga Hmm. siapa Menteri Dalam Negerinya. Ya jalur jalur A juga. Dulu ABRI itu polisi kan masuk di ABRI gitu. Jadi Ya, ya, ya. masih dikuasai jalur A. Eh, Jalur A dalam pengertian ini eh, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Jangan lupa Bung Hersu, Hmm. kita punya 200-an lebih, 270-an PLT. 272, Jadi Bung Giting. ya 200, 272 tambah oke. pembentukan provinsi yang baru di Papua ada 4 ya Iya, provinsi. iya, Berarti ya 276. iya, iya. Ya. Ya, sekitar 275 lebih begitu ya, Ya, kira-kira ya. Hmm. 276. Ya. Dan ini kan artinya jalur birokrasi dalam pengertian kalau itu Jokowi atau Luhut mau mengambil alih Golkar gitu. Hmm. Hmm. Karena kemudian kita tahu juga eh, dengan adanya PLT, kepala daerah yang backgroundnya dari Golkar itu tidak bisa dikendalikan oleh Erlangga Hartarto. Hmm. Karena PLT sekarang yang berkuasa, Hmm. maka yang bisa kendalikan adalah Menteri Dalam Negeri. Hmm. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Karena itu tidak heran di beberapa daerah ada figur dari TNI Polri, misalnya Aceh ada Hmm. Mayor Jenderal Purnawirawan Marzuki. Hmm. Ya, kemungkinan itu tentu orang yang disetujui oleh Presiden Jokowi. Nah, ini jalur birokrasi. Tadi kita bicara jalur jalur A-nya itu jalur A-nya itu ada di Luhut, ada di Lodwig, ada di Andogo itu ya, belum yang lainnya. Nah, Hmm. kita kemudian jalur Golkarnya ini lemah memang Bung Hersu. Jalur jalur Golkar lemah dan di situ paling tidak ada 5 dewa yang kuat. Hmm. Ada Akbar Tanjung, ada Yusuf Kala, ada Abu Rizal Bakri, ada Agung Laksono, termasuk ada Luhut bin Sarpanjaitan. Nah, kita tahu Bung Hersu, eh, era ABRI di situ kalah ketika masuk di era reformasi, ketika pertarungan Munaslup antara Akbar Tanjung dengan almarhum Jenderal Edi Sudrajat gitu ya. Ya. Hmm. Hmm. Jadi kemenangan jalur Golkar terhadap jalur ABRI di situ itu menjadi fenomena yang luar biasa karena kemudian jalur A yang kalah ini membentuk PKP, Hmm. Partai Keadilan dan Persatuan yang pimpin Edi Sudrajat dan Tri Sutrisno ya. Tapi sekarang kita bisa lihat ternyata PKP yang dipimpin keluarga Hendro Priyono juga Hmm. tidak mampu lolos untuk mengikuti pemilu 2024 ini. Hmm. Jadi ya Golkar dianggap masih bisa merepresentasikan itu walaupun kita tahu Golkar itu terpecah belah, yang bisa membentuk itu adalah orang-orang dari keluarga ABRI. Siapa itu? Misalnya eh, terbentuklah Demokrat. Itu kan dari pohon beringin juga, di mana SBY pernah di Golkar sebagai anggota fraksi ABRI gitu. Kemudian juga ada Wiranto yang membentuk Hanura dan sekarang Wiranto kehilangan Hanuranya. Hmm. Kemudian ada Gerindra, Hmm. Prabowo pernah ikut konvensi Partai Golkar. Hmm. Kemudian juga ada Nasdem. Ya. Surya Paloh adalah pendiri FKPP, anak putra putri TNI Polri gitu, dan juga pernah ikut konvensi Golkar. Jadi yang menarik adalah partai-partai yang pecahan Golkar itu saat ini adalah partai yang kuat. Golkar di posisi ketiga, Nasdem posisi keempat, Bung Hesu. Jadi Hmm. bukan tidak mungkin kemudian Nasdem ini akan menyalip menyalip Golkar dalam pemilu ini, dan juga kalau kita dapat kabar pernyataan Bahlil bahwa Golkar sekarang hanya kisarannya 6%, bahwa Golkar akan terancam juga bukan partai papan atas, tapi akan keluar juga dari partai tengah menjadi partai papan bawah. Ini ancaman, karena itu masuk akal upaya melakukan kudeta dalam tanda petik yang akan dilakukan oleh Luhut CS gitu, yang mungkin bisa dibilang ini kuda Troya yang di belakangnya nanti akan ada
Presiden Jokowi. Jadi kita tahu Jokowi rasanya nggak nyaman kalau dia sudah tidak memegang kekuasaan sebagai presiden karena tidak punya partai politik. SBY masih punya partai politik. Mega keluar setelah selesai jadi presiden, dia masih punya partai politik. Begitu juga JK punya partai politik. Maka pilihannya adalah partai yang pernah jaya dan ada di parlemen. PSI kita tahu yang tegak lurus istilahnya dengan Jokowi, kan belum tentu juga bisa masuk parlemen. Karena itu ini menjadi semacam pilihan terakhir Jokowi di ujung masa pemerintahnya untuk dalam tanda petik patut diduga akan mengambil Golkar. Begitu Bung Hersu. Ya. Oh, oke, Bung Ginting ya. Kita simpan dulu soal Pak Jokowi, nanti kita bahas sedikit. Saya mau balik sedikit maju, balik ke belakang sedikit ya. Nah, ini mengapa kemudian kalau kita tahu lah bahwa ada persoalan tadi soal elektabilitas. Apakah hanya semata-mata soal elektabilitas saja atau ada soal lain? Karena kan kita tahu kemarin bahwa kalau kita mundur lagi, kan sejak awal sebenarnya Golkar ini sudah coba dikendalikan oleh Pak Jokowi ketika beliau waktu itu bukan beliau ya. Ini ketika partai-partai itu Golkar bersama PAN dan P3 membentuk KIB, ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Dan pada waktu itu kita tahu bahwa sebenarnya target utamanya adalah untuk skoci Pak Jokowi kalau jadi 3 periode, kan begitu ya. Kalau tidak jadi 3 periode itu digunakan oleh Ganjar Pranowo, kan begitu yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Tetapi kita tahu bahwa Erlangga itu sejak awal kan menolak Ganjar. P3 dan PAN sudah sepakat untuk mengusung Ganjar, tapi Erlangga tetap maunya dia yang jadi calon presiden. Apakah ada kaitannya ke situ? Yang kedua, kemarin juga ketika berlangsung apel siaga Partai Nasdem, kita ingat ada 3 elit Partai Golkar yang hadir. Rijal Malarangeng, terus kemudian ada Supriyansa, satu lagi wanita, saya siapa namanya? Saya lupa. Christina Aryani hadir. Saya waktu itu juga menduga nggak mungkin mereka berani hadir ada tanpa blessing dari Erlangga Hartarto. Apakah Erlangga Hartarto juga sudah bermain-main dengan kemungkinan lari ke Anies, apalagi ada kabar memang Erlangga Hartarto sudah bertemu dengan Anies Baswedan? Ya, patut diduga seperti itu Bung Hersu. Jadi sejak awal kelihatan ternyata Erlangga tidak mudah juga untuk ditaklukkan gitu kan. Ya, dalam pengertian dia merasa bahwa di KIB Golkar adalah yang terbesar suaranya. Bukan PAN, bukan apalagi P3 begitu. Sejak awal dia tidak mau kemudian ada nama lain selain dari 3 partai. Kan kita tahu bahwa KIB ini adalah sekocinya Presiden Jokowi untuk Ganjar Pranowo gitu. Tapi Erlangga agak nakal begitu dalam pengertian dia juga bersikeras tidak boleh di luar dari partai itu. Maka kemudian sampai akhirnya P3 juga lari ke PDIP. Jadi sebenarnya sekoci ini sudah hobar-habir gitu, sudah jadi semacam sekocinya juga sudah pecah begitu. Jadi ketika kemudian Golkar sekarang praktis sendirian Bung Hersu. Ketika PAN sudah merapat juga, patut diduga pertemuan Presiden Jokowi, Erick Thohir dan Prabowo di Istana Bogor pekan lalu itu semakin mengerucutkan bahwa Prabowo akan berpasangan dengan Erick Thohir dan itu berarti dari PAN. Nah, Golkar itu sekarang tinggal sendirian. Mana mungkin dia. Jadi KIB itu sesungguhnya sudah hancur lebur. Nah, Golkar mau kemana? Betul Bung Hersu bilang, pertemuan apel siaga Nasdem itu memang banyak yang kira-kira mendadak Nasdem gitu ya. Kita tahu misalnya Rijal Malarangeng itu masih famili saudara kandungnya Andi Malarangeng begitu, yang mendukung Anies, maka patut diduga juga ini ada irisan begitu. Kemudian kita tahu 3 orang ini pasti tidak mungkin masuk atau berani hadir tanpa persetujuan ketua umum. Jadi ini indikasi bahwa kemungkinan faksi Golkar yang barangkali HMI atau unsur Islam akan lari ke Anies, dan ini dibaca juga oleh kemudian kira-kira disemprit lah oleh
Luhut Binsar Panjaitan, Kalau istana lah ya. coba-coba, Hmm. ya coba-coba masuk ke kubu Anies. Hmm. Kira-kira gue dongkel loh, kira-kira gitu ya. Karena Hmm. memang pertarungannya kan sangat kuat, di mana dari 5 dewa dalam tanda petik itu ada kecenderungan Akbar Tanjung ke Anies Baswedan, Hmm. Abu Rizal Bakri juga ada potensi ke sana, JK juga ada ke Jelas sana. kok, JK jelas. Tinggal Agung Laksono dan Luhut Binsar Panjaitan. Hmm. Tapi melalui Agung Laksono, Dewan Pakar itu kan sudah disuarakan oleh Ridwan Hisam. Hmm. Ridwan Hisam ini adalah uh, fungsionaris Golkar yang paling senior. Dia menjadi anggota DPR sejak era reformasi sampai sekarang. Hmm. Menurut saya rekornya dia tidak bisa dipecahkan oleh fungsionaris Golkar lainnya. Jadi ini adalah representasi kegelisahan juga Agung Laksono Hmm. untuk kemudian harus ada perbaikan, harus ada perubahan. Nah, Hmm. sekarang kemudian sorry, maksud saya Erlangga Hartarto ini kita tahu kan sebenarnya bukan petarung, Bung Hersu. Hmm. Hmm. Dia itu bisa menjadi ketua umum Golkar karena diendos oleh Presiden Jokowi. Ingat, dulu sebenarnya Presiden Jokowi menginginkan tidak boleh ketua umum partai adalah menteri, Hmm. Hmm. tapi dia tidak punya kekuatan apa-apa, tiba-tiba jadi. Di tengah persaingan dengan Bambang Satyo. Susatyo, dan untuk menggantikan posisinya Setia Novanto begitu. Jadi Hmm. selalu di ujung itu, di Golkar itu akan ada dinamika yang sangat menarik. Nah, ini enak dikaji, dianalisis secara politik, sekaligus kita melihat bahwa ada totalitarian yang dilakukan secara otoritarian oleh pemerintah yang kalau memang benar ini ingin mencaplok Golkar, kira-kira begitu. Setelah dilawan oleh Demokrat, kita tentu ingin tahu bahwa apakah ada perlawanan dari dewa yang lain untuk melawan ini. Ya, ya, Dan ya. jangan lupa, Golkar ini pemain silat yang luar biasa semua. Apakah Jokowi akan bisa semulus itu? Menurut saya bisa saja dia masuk dalam jebakan Batman kalau memang berhasil dalam pengertian saat dia berkuasa, tapi ketika setelah pemilu Februari 2024 dia bukan siapa-siapa, Ya. dan dalam waktu singkat pun bisa didongkel oleh 4 dewa atau 5 dewa itu. Oke. Nah, ini yang menarik. Ini yang saya minta tadi disimpan di bagian belakang ya, soal peluang keberhasilannya Pak Jokowi ya. Saya kira saya sepakat bahwa dengan sekarang posisinya menjadi presiden, ini kelihatannya pasti operasi untuk mendongkel Airlangga Hartarto itu yang semakin serius dengan munculnya Ya, Luhut, munculnya Bahlil dan sebagainya yang Anda sebut tadi. Ini bagian dari the dream team-nya Pak Jokowi gitu, operatornya Pak Jokowi gitu. ya, Peluangnya besar sekali Pak Jokowi akan berhasil mendongkel Airlangga. Apalagi orang seperti Ridwan Hisam ini sebenarnya Anda sebut tadi dia ini kan faksi HMI juga sebenarnya ya, tapi kelihatannya ya, sekarang udah lari ke Pak Luhut gitu ya. Ada orang seperti Yoris Raweai juga yang lari ke sana, ada yang lain-lain udah punya masuk ke ya, sana. ya, Jadi angin berembus ke Pak Luhut. Itu saya ya. sepakat dengan Anda kemungkinan besar akan berhasil untuk mendongkel Airlangga. Tapi pertanyaannya memang setelah nanti Pak Jokowi tidak lagi menjadi eh, presiden, bagaimana dia mengendalikan Golkar ini? Karena di Golkar ini kan luar biasa permainan-permainan tadi, Lord Ya, tadi yang Anda disebut dewa-dewa tadi itu ya, dan saling ya, mendongkel di Golkar itu biasa saja gitu, dan harus diakui kalau Anda ngomong jalur ABRI ini kan juga kita tidak bisa sebut sebagai jalur ABRI murni, ya kan begitu ya, karena ya. itu satu kelembagaan jelas tidak didukung oleh ABRI, dan kalau kita ngomong ABRI ada faksi-faksi SBY, di situ juga ada faksi Prabowo juga yang punya kepentingan di situ kan begitu. Persis, Bung Hersu. Ini kan kita jadi ingat bagaimana posisi Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina kan Hmm. bisa mengendalikan, bagaimana kita bisa lihat, Bung Hersu, dulu pertarungan 1988 ketika Sudarmono jalur Golkar bertarung dengan Beni Murdani jalur A gitu kan. Ketika siapa yang akan menjadi wakil presiden, itu Soeharto bisa mengendalikan dengan cara mencopot Beni Murdani hanya beberapa hari menjelang sidang umum.
Nah, jadi eh, ini kira-kira eh, Jokowi ingin memainkan seperti itu, merasa jadi milik Golkar, Ya, ya, ya. merasa pemilik Golkar karena Erlangga Hartarto di bawah kendalinya. Kira-kira sebelum pemilu gue copot loh, kira-kira juga bisa Ya. begitu. Nah, tentu yang harus diperhatikan adalah kalau mau munaslup adalah 2/3 wilayah dalam pengertian Golkar provinsi. Maka kemungkinan sekarang sedang dilakukan operasi intelijen dalam tanda petik untuk mempengaruhi agar bisa diselenggarakan munaslup Golkar dalam waktu dekat ini. Saya kira uh, pemerintah itu punya kewenangan seperti itu, dan bagaimana kemudian Bukan upaya kewenangan yang saya kira, dilakukan. Bung Ginting, bukan kewenangan, Ya, kekuasaan tepatnya. Kalau kewenangan kan lebih legal sifatnya ya. Ini kekuasaan lah untuk itu. oh siap, siap. Ya, Pakai teori kekuasaan kira-kira ya, begitu Bung ya. Hersik. Jadi eh, saya lihat misalnya bagaimana Golkar pernah eh, dualisme kepemimpinan sekitar 2 tahun, Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono, dan itu dibiarkan oleh Presiden Jokowi dan lain-lain sampai akhirnya Golkar sendiri yang menyelesaikan persoalan itu, dan akhirnya malah yang menjadi Setia Novanto hancur-hancuran begitu Bung Hers. Kita tidak tahu ini apakah akan ada dualisme, modelnya dualisme seperti pertarungan Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono atau seperti apa, atau memang sekali pukul KO langsung jatuh. Kita tahu uh, tidak pernah kelihatan orang seperti Akbar Tanjung yang Golkar dihujat luar biasa, tapi dia tidak berada di Jakarta, keliling dari Sabang sampai Merauke untuk konsolidasi Golkar. Kita tidak lihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto untuk mengunjungi konstituen-konstituennya, sehingga dia seperti ketua umum yang dalam posisi di Menara Gading. Ini yang membuat kekhawatiran dari Bahlil, kekhawatiran dari Luhut yang dia juga mengaku sudah panggil Erlangga, apa yang sudah dilakukan dengan kondisi seperti ini. 12,31% atau sekitar 85 kursi itu adalah upaya yang gagal karena sebelumnya Erlangga targetkan 100 kursi, Bung Hasul. Nah, Luhut menjanjikan bahwa kalau saya jadi ketua umum, ya 66 kursi, 86 kursi dalam pengertian lebih dari satu kursi itu akan bisa didapat, dan targetnya 100 kursi supaya tetap berada di level kedua atau ketiga. Kita tahu kalau tidak ada kader atau yang masuk dalam pilpres, itu suaranya tidak akan terangkat begitu Bung Hersu. Ya, kotil Jadi efeknya ya, nggak dapat kotil efek ya kan? ya betul betul. Jadi tidak mendapatkan efek ekor jas itu. Kita Yes. tahu makanya Golkar ingin ada upaya itu supaya bisa masuk. Bahkan kan sebenarnya upaya terakhir adalah membangun koalisi Golkar dengan PAN, tapi kan tidak terjadi sampai sekarang. Akhirnya kemungkinan koalisi keempat tidak akan terjadi karena waktunya sudah mepet. Yes. Erick Thohir atau PAN sudah merapat ke Prabowo. Gerindra begitu. Ya. Masih sorry ya Prabowo. Upaya terakhir mungkin masih ada kalau Golkar mau bersanding dengan PKB dengan catatan PKB keluar dari koalisi dengan Gerindra, itu masih bisa. Tapi rasanya di tengah dinamika politik internal Golkar saat ini sudah tidak memungkinkan lagi upaya itu dilakukan. Ya. Jadi kita akan saksikan dalam 1 bulan ini kemungkinan akan terjadi munaslup Golkar atau apa yang akan terjadi di Golkar ini, dan kita tahu bahwa Luhut ini adalah menteri yang sangat kuat sebagai operator politik Jokowi. Kalau dulu mungkin kita tahu eranya Pak Harto ada Laksamana Sudomo. Nah, ini kira-kira Luhut bin Sarpanjaitan seperti itu, Bung Hersen. Ya. Nah, tapi saya kira begini, saya sepakat bahwa untuk operasi ini, untuk operasi menunggu Erlangga kemungkinan akan berhasil, dan
dan sikap pragmatisme di Golkar biasa pasti akan sekarang gerbong lari semua ke Pak Luhut. Ini kan berkaitan dengan yang Anda sebut tadi daftar pencalonan ya. Daftar calon kan ini belum Ya, di CT kan di pemilu ya, di iya, KPU iya, belum iya, iya. daftar calon tetap. Jadi saya kira mungkin akan terjadi perubahan-perubahan daftar calon tetap yang semua mungkin timnya Pak Luhut nanti yang akan dapat jumlah kursi yang besar, dan saya juga percaya bahwa dengan Pak Luhut yang ada di situ Golkar pasti akan suaranya bisa diselamatkan, bukan bukan efek kepemimpinan Pak Luhut, tapi harus kita lihat bahwa KPU bagaimanapun juga dikendalikan oleh pemerintah, kan itu faktor penentunya kan gitu ya Bung Ginting ya. Tetapi Iya, pertanyaannya, iya, iya, iya. pasca Pak Jokowi sudah jadi presiden, apakah dia bisa mengendalikan Golkar? Kan gitu. Kita ingat bagaimana keluarga Iya, Pak iya. Harto pun setelah Pak Harto lengser juga tidak bisa mengendalikan Golkar lagi kan, keluarga Pak Harto tersingkir juga dari Golkar. Iya, iya. Kita tahu kan dulu ada eh, Partai Karya Mm-mm. Bangsa ya, Hartono dengan Mm-mm. Tutut itu kan. Ya, Ternyata juga gagal kan, sampai sekarang partai itu bubar. Kemudian ada Partai Beringin Karya gitu ya. ya. Ya, pecah juga kan. Mm. Sekarang eh, lebih dikuasai Mudi PR dan sekarang Mudi PR kembali lagi mendukung Prabowo begitu. Itu Oh kan ya? menarik. Iya, Mudi kan mendukung Prabowo yang Oke, saya kemarin malah belum kemudian, dengar kabar itu. iya, kemarin dia sudah sempat ke P3, kemudian dia mendukung Jokowi selama dua kali Oh, karena pemilu. faktor Dan Jokowinya ini kemarin, ya. Ya. ya, kemarin ada pernyataan bahwa saya akan kembali mendukung sahabat saya Prabowo Subianto. Itu menarik. Ya, ya, Jadi, ya. jadi, Ya. jadi menarik Bung Harsu, bekas kubu Kawan jadi apa lawan dan kelompok, sekarang balik jadi kawan ya, lagi gitu ya. ya gitu. Kelompok A sekarang memang banyak ke Prabowo ya, dalam pengertian Ya. bekas kelompok A-nya Golkar. Dan Hmm. ini upaya-upaya terakhir barangkali, upaya terakhir Jokowi di ujung masa pemerintahannya, dan kita sebenarnya tidak ingin cap Jokowi sebagai tokoh otoriter itu Ya, atau the new Soeharto itu ya. melekat pada diri dia, karena beberapa wartawan asing juga Ya. beberapa kali juga mewawancarai saya menanyakan apakah Jokowi otoriter atau tidak. Saya bilang itu akan ditentukan nanti di ujung. Kalau sekarang saya belum bisa. Jadi kalau iya, pra Ya. otoritarian iya. Ya, Ya kita disebut akan neo new order ya. buktikan nanti. Jadi orde baru yang Dan baru ya, iya, neo betul new Bung Hersu. order disebutnya begitu ya. Iya, iya. Oke, Eh, tapi kan begini, yang perlu kita ingatkan pada Pak Jokowi bahwa tentu saja kalau kemudian disebutkan bahwa dia new Soeharto ya terlalu berlebihan. Ya gitu ya, karena iya, bagaimanapun kan Pak Harto itu berkuasa 32 tahun dan dia yang bagaimana mengendalikan itu powerful, sementara Pak Jokowi berbeda. Jadi kita cuma mengingatkan apakah kalau dia Pak Jokowi itu ingin menjadi Soeharto, new Soeharto, apakah dia akan berhasil atau tidak? Itu saya kira yang menarik untuk kita tunggu dan kita cermati Bung Ginting ya. iya, iya. Oke. Baik, Bung Baik, Hersu, saya kira juga silakan. Jokowi membaca tren partai yang berkuasa setelah dua kali berkuasa itu dalam dua kali pemilu kebelakangnya akan turun. Kita tahu PDIP pernah memperoleh 33% suara Bung Hersu pada 99, kemudian turun menjadi tinggal 18% pada pemilu 2004, pemilu 2009 bahkan turun lagi sampai 14%. Ya, Potensi PDIP akan mengalami upaya atau eh, apa namanya eh, eh, turun turun lagi. begitu, ya, itu akan juga besar. Mungkin ini juga dibaca oleh Jokowi. Kita ingat juga Demokrat begitu Bung Hersu pernah 20% turun jadi 10%, bahkan sekarang di titik nadir 7%. Dia ingin membangun itu. Jadi memang siklus politik seperti itu, dan mungkin Jokowi membaca bahwa peluang PDIP untuk naik 50-50, dengan bahkan kecenderungannya akan turun karena masyarakat barangkali lebih menginginkan perubahan, jangan lu lagi. Iya, Dan iya, 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 iya. satu lagi Bung Arju, saya tidak yakin bahwa partai-partai di luar PDIP juga menginginkan PDIP menang 3 kali. Pasti Yes, semuanya berusaha tidak menjegal ingin PDIP ya. PDIP Ya, menang lagi. Jadi ya. memang tidak berani menyuarakan ya. Politik itu kan juga
tidak di permukaan, tidak di panggung depan, tapi di panggung belakangnya pasti tidak ikhlas Ya. PDIP akan menang lagi. Kira-kira begitu, Bung Ya, Ernest. ya, ya. Tapi saya kira mungkin begini nih, hati-hati juga. Mungkin Pak Jokowi terlalu pede karena kan lembaga-lembaga survei menyebutkan bahwa elektabilitas tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu 80, bahkan ada yang menyebut 90%. Jadi mungkin merasa seperti itu, tapi hati-hati ya, ini bisa menjebak loh ya, gitu Ya. ya. Tapi di satu sisi, Bung Ernest, eh, hanya 19% yang yakin Yes. pilihan Jokowi akan menang. Itu kan Ya, ya akan berbanding didukung. terbalik, Bung Ya, Ernest. ya, ya akan didukung betul. Iya, Oke. iya. Baik, terima kasih Bung Selamat Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute